Siang Bapak Ibu. Selamat siang. Semoga semuanya berada di bawah lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, astagfirullah. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Pada saat ini Mapel Bahasa Indonesia mempresentasikan hasil kerja bareng kami, yaitu mengenai workshop, yaitu penyusunan media pembelajaran menggunakan Google Slides. Semoga penampilan kami dari bahasa Indonesia tidak mengecewakan. Ya, dia sudah manula kan, tapi otaknya ya masih bisa langsang gitu. Sekarang kita mulai. Dalam pengerjaan ini kami sudah bisa menghasilkan 5 segmen. Pertama yaitu di home, tujuan pembelajaran, ketiga di materi pembelajaran, kemudian sebagai media kami gunakan video untuk video audio visual, kemudian yang terakhir yaitu di evaluasi. Sekarang kita mulai dengan menampilkan tujuan. Dalam materi yang kami sajikan itu perlu kami perkenalkan, yaitu cerpen. Tolak ukur yang kami ingin capai kami sudah rangkai dalam tujuan terlebih dahulu. Tujuannya yaitu setelah mempelajari bab ini saya diharapkan mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek yang didengar dan dibaca. Seperti Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu akan menugaskan seseorang untuk mencari alamat dan rumah, pasti akan memberikan denah, betul tidak begitu? Kan? Makanya sebelum saya akan mengajarkan cerpen, yaitu saya sampaikan terlebih dulu pada Bapak Ibu bahwasanya teks cerpen ini kami bagi menjadi 4 bagian, yaitu setiap bagian itu adalah 3 jam mapel. Bagian pertama identifikasi cerpen, bagian kedua yaitu tentang kaidah kebahasaan, ketiga teks kesimpulan, bagian kesimpulan, keempat baru penyusunan teks cerpen. Sekarang yang pertama adalah mengidentifikasi cerpen, agar siswa itu tidak diberikan materi begitu aja nyelonong. Nanti siswanya kayak orang bagaimana ya, warga nanti leng-leng. Harus kita memberi, siapapun Bapak Ibu guru itu harus melaksanakan. Berikanlah terlebih dahulu, yaitu ciri terhadap materi yang akan ingin kita capai berdasarkan dengan tujuan yang tercapai. Contoh cerpen, ya. Dalam teks cerpen ini kita memberikan denah dia terlebih dulu, memberikan jalan siswa itu membuka cakrawala pikirannya apa sih cerpen. Makanya untuk itu berikan pengertian cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari penyelesaian permasalahan. Itu garis besarnya. Tapi setelah kita memperkenalkan dari pengertian cerpen, siswa itu masih leng-leng ya, baru mengerti. Tapi perlu diajak dia dalam tindakan aktualisasi itu. Bagaimana semestinya? Disinilah kita memberikan ciri. Ciri pertama, cerpen itu adalah bersifat fiksi. Fiksi apa? Fiksi baru. Kalau ada baru sudah tentu pasti ada yang lama. Dan itu Pak lagi nih. Kalau ada yang baru ada yang lama. Yang baru itu kemudian berikan identitasnya. Yang baru itu apa? Baru itu adalah dia bersifat masyarakat sentris. Cerpen itu mengisahkan kehidupan masyarakat yang nyata. Contoh, Sidul anak sekolahan, Sidul anak Betawi. Kalau cerpen lama itu apa? Ya, si maling punah, bawang putih dan bawang merah. Kalau cerpen baru itu ada nama pengarang. Cerpen lama, fiksi yang lama tidak ada nama pengarang alias apa Bu Dewi? Anonim. Apa sudah tahu? Kemudian yang ketiga, ciri ketiga adalah bersifat dinamis. Kalau karya cerpen ini berubah terus sesuai dengan perkembangan
perkembangan zaman. Kalau cerpen lama statis, tidak pernah berubah. Ya, sekarang begini, begitu sampai 1 abad ibawa aja ikesuna tua hamul dong. Kalau cerpen selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, makanya dikatakan inovatif atau baru. Berikutnya bahasa yang digunakan adalah boleh menggunakan bahasa konotasi. Karena cerpen itu namanya fiktif adalah hasil dari penuangan imajinasi dari pengarang itu sendiri. Gitu. Jadi itu adalah ciri-ciri cerpen. Dalam cerpen ini menggunakan pelakunya adalah manusia. Kalau dalam fiksi lama boleh menggunakan binatang yang disebut dengan fabel. Boleh melukiskan para dewa. Nah itu ciri dulu. Kemudian berikutnya sebelum maju ke kita berikutnya yaitu ada persyaratan dalam cerpen. Yaitu syaratnya 10.000 kata. Tidak boleh kurang di cerpen. Siapapun ingin mengarang cerpen, ampunan setengah lembar. Ya, 10.000 dan menggunakan satu kisah peristiwa. Hanya satu. Kalau lebih boleh. Sudah namanya sudah berarti cerpen. Tapi cerpen cerita bersambung. Rangkaian dari cerita bersambung ini akan membentuk sebuah novel. Novel yang pendek namanya novelet. Ya, itu namanya novel. Nah, inilah ciri-cirinya. Misalnya Pak Agus, misalnya bagaimana kisah awalnya dia sampai bisa pacaran itu kan. Dikisahkan dari perkenalan, pendekatan, kemudian akhirnya terjadilah suatu jalinan kasih. Ini sudah selesai di sini. Oke. Nah, berikutnya di sini yaitu dalam kerja kami punya 2 indikator. Indikatornya 1, siswa dapat yaitu mengidentifikasi struktur teks cerpen. Yang kedua, indikator yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi atau menggunakan unsur-unsur pembangun cerpen. Kemudian ini tentang masa struktur, yaitu pertama orientasi. Siswa perlu kita memperkenalkan, setelah dia tahu ciri, kita memperkenalkan tentang orientasi. Apa orientasi? Tema yang diisi dengan penjelasan singkat. Misalnya, kita ambil contoh cinta terhianati. Itu contohnya. Kemudian temanya cinta terhianati itu dijelaskanlah sedikit. Karena kemiskinanlah membuat dia berpaling pada orang lain karena orang tuanya terjerat utang. Untuk melunasi utangnya terpaksa dia memilih bosnya. Cinta sejatinya ditinggalkan. Ini sudah ke orientasi dia. Berikutnya yaitu rangkaian peristiwa. Setelah diperkenalkan masalah tadi, terjadilah karena pernikahan yang didasari bukan karena cinta, pasti akan ada rangkaian-rangkaian peristiwa yang membuat orang itu akan masuk ke komplikasi. Ya, selalu tidak nyambung, selalu adanya yaitu status sosial yang berbeda. Karena di latar belakangnya dia anak petani, kemudian istrinya itu anak majikan, akan terjadi komplikasi. Rangkaian peristiwa. Setelah sampai ke rangkaian peristiwa, timbullah suatu komplikasi. Komplikasi ini cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Begitu sakit hatinya yang laki ketika mengambil majikannya dipandang rendah. Kemudian ketemu dia dengan mantan pacarnya. Di sanalah dia berduaan mungkin curhat, diketahui oleh istrinya. Kemudian istrinya ini melapor pada ayahnya bahwa dia dikhianati. Nah, kemudian orang tuanya mengambil tindakan, itu agar menantunya ini langsung di PHK, begitu umpama. Terjadilah ketegangan yang luar biasa. Kemudian pada bagian ini, ya bagaimana orang berusaha keluar dari suatu ketegangan, dari suatu permasalahan. Siapapun, bapak, ibu, saya semua pasti akan berpikir mencari jalan keluar yang disebut dengan resolusi. Ya.
bagaimana caranya biar bisa keluar dari permasalahan ini. Makanya dia beserta istrinya yang bos itu menyelesaikan masalahnya secara baik-baik, dan ayahnya mengertilah tentang status anaknya seperti itu, ada kebijakan. Akhirnya harga diri menantunya terangkat. Ini sudah cerpen, ya. Selanjutnya saya tambahkan sedikit, ya. Walaupun itu boleh dipakai tidak karena itu kode. Di sana terakhir itu ada namanya kode, amanat, ya, amanat dan pesan. Pesan apakah yang kita dapatkan dari cerita itu? Kira-kira pesan apa yang dapatkan dari cerita tadi, Bu Sianti ini? Walaupun saya mengarang-arangkan si cerpen itu apa pesannya? Iya betul, nilai moral. Jangan memandang sebelah mata baru orang itu latar belakangnya miskin. Jangan kita silau baru orang itu misalnya tersohor. Karena kualitas manusia ditentukan oleh akhlaknya, dari kepribadiannya. Betul tidak? Iya begitu. Nah, dan kita lanjut lagi. Tadi sudah struktur saya di indikator siswa dapat mengidentifikasi struktur. Sekarang kita ke unsur. Unsur cerpen ini dibangun, ya. Cerpen ini dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, apa unsur intrinsik? Unsur intrinsik ini itu artinya dalam. Intrinsik artinya ada unsur yang membangun cerpen itu dari dalam. Di antaranya yang pertama adalah yaitu setting, sama dengan latar. Tema seharusnya nih. Temanya bijak-bijaknya. Oh, tokoh. Oke. Tema. Pokok pikiran yang mendasari jalan cerita. Tadi Bapak Ibu siapa masih mendengar cerita saya? Apa kira-kira tema cerita saya tadi? Apa tema saya? Cinta. Percintaan. Ya, cinta segitiga. Bisa lagi. Apa? Cinta. Iya, cinta terpaksa karena terlilit utang, gitu ya. Nah, ini dasar. Dari tema inilah mulai kita akan mencocokkan dengan membuat kerangka berikutnya dalam pengembangannya. Yang kedua, kemudian setting dan latar. Setting ini ada 3, yaitu setting waktu, kapan itu terjadi, setting tempat, di mana kejadian itu terjadi. Kemudian setting suasana adalah bagaimana suasana yang dialami oleh pelaku sentral. Siapa pelaku sentral tadi? Adalah laki-laki yang terpaksa menikah. Bagaimana setting suasananya? Jelas ya, sedih, tidak bahagia. Berikutnya yaitu alur. Alur ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu alur lurus disebut dengan alur tegak, alur flashback disebut dengan alur sorot balik, ada disebut dengan alur campuran. Nah, kemudian alur ini Bapak Ibu nih, alur ini adalah rangkaian tahapan-tahapan cerita. Kalau film action ada film laga, dia akan menggunakan film alur sorot balik. Baru muncul sudah tembak menembak, jangan kaget. Ini film apa nih, marah nengok tembak menembak. Itu karena alurnya apa? Puncak ketegangan, komplikasi, kemudian baru solusi. Dijelaskan, oh anakku, jangan bunuh idola ayahmu. Dijelaskanlah, ini solusi. Kemudian setelah diberikan solusi, artinya ada penyelesaian. Terakhir baru diakhiri dengan happy ending. Apa happy ending, Bu Dewi? Cerita berakhir bahagia. Iya, 100 Bu Dewi. Cerita berakhir dengan bahagia. Nah, kalau misalnya kita akan menampilkan fiksi lama, pasti alurnya alur maju. Konon ada sebuah ini yang disebut dengan ini kan. Kalau sekarang kalau yang namanya fiksi baru beda, langsung siap. Pak Dewo mungkin sering nonton. Baru muncul ya, misalnya Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger, siapa? Nah, itu sudah menggunakan alur sorot balik. Yang ketiga berikutnya adalah tokoh pemeran. Ada disebut dengan pemeran utama atau pemeran sentral atau protagonis. Ada disebut dengan tokoh
antagonis penjahat ada disebut dengan tokoh trite air, yaitu tokoh pihak ketiga yang selalu berpihak pada kebenaran. Ya, sama dengan trite air atau tritagonis di sini. Jadi yang jadi tokoh sentralnya adalah pemeran utama. Berikutnya, sudut pandang. Sudut pandang adalah yaitu bagaimana pengarang memposisikan dirinya dalam cerita itu. Kadang-kadang pengarang di sini menggunakan dia sebagai pelaku utama, makanya menggunakan kata ganti aku. Kisahku berakhir di ujung jalan. Nah, ini sudah menggunakan sudut pandang orang pertama. Kalau pelaku menggunakan orang lain, dia akan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dia yang memulai dan dia yang mengakhiri. Cintanya dia nanti ketika dia sudah punya pilihan yang baru. Nah, ini sudut pandang orang ketiga. Ya, sudut pandang orang kedua kamu yang diajak bicara langsung. Inilah sudut pandang sangat memengaruhi alur cerita karena sudut pandang. Begitu. Berikutnya, perwatakan. Perwatakan yang terjadi dalam pelaku dalam cerpen atau fiksi lama, yaitu perwatakan yang berpihak pada kebenaran. Itu adalah pelaku utama, protagonis. Pelaku yang menyimpang dari kebenaran itu adalah pelaku antagonis. Haruskah ada itu? Harus. Karena karya fiksi tanpa ada itu bukanlah drama. Harus ada. Karena unsur pembangun suatu prosa itu harus ada, yaitu suatu komplikasi, ada resolusi, itu unsur yang harus dibangun. Kalau tidak ada itu, ceritanya tidak hidup. Sudah berbeda, namanya ekstravaganza. Kalau sudah bicara tentang fiksi itu harus ada. Nah, berikutnya, ya amanat. Amanat pesan moral yang dikandung oleh cerita itu. Irakurnya gengkian. Dalam cerita itu irakurnya gengkian. Ya. Dalam cerita tadi siapa bisa memetik hikmahnya? Janganlah mau larut, ya, karena keadaan yang mendesak. Lihatlah keduran, terus diberikan pinjaman minyak utang, tidak tahu apa maksudnya. Tahu anak kita yang hidup akan jadi menantu kan, udah ya. Setelah anak kita mengorbankan diri, mau meninggalkan pacar, menikah dengan orang lain, bagaimana rumah tangganya? Jadi bijak-bijaklah di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Itulah yang dimaksud dengan amanat. Kemudian unsur ekstrinsik, bagus sekali. Unsur intrinsik adalah unsur luar yang membangun cerpen itu sendiri. Ya. Apa itu? Yaitu latar belakang pengarang. Misalnya pada lagu frustasi pada zaman ini, cintanya dihianati, diselingkuhi umpama. Ya, bisa jadi mengarang cerpen itu judulnya adalah cinta terhianati, kepercayaan terhianati. Begitu. Bagaimana tahun 1920 Mara Rusli melihat adanya pernikahan kawin paksa. Ya, para orang tua memaksa anaknya agar mau kawin dengan Datuk Marilis di Nubaya. Pada akhirnya anaknya bunuh diri. Ya. Timbullah niat dari Mara Rusli mengarang suatu roman yang lebih gede daripada novel dan cerpen yang berjudul adalah Tema Kawin Paksa. Dari cerita itu sampai dikatakan percetakan angkatan 20 diulang dulu. Itu pertama sekali adanya pembaruan di bidang pernikahan. Sampai dicetak ribuan kali karya itu. Mulai saat itu para orang tua berpikirlah akan menjodohkan anaknya. Jadi ini adalah unsur luar. Kemudian faktor sosial. Faktor sosial sangat menentukan karya itu diciptakan. Begitu ributnya masyarakat. Oh iya, anaknya gantung diri, bunuh diri karena dipaksa kawin. Nah, teruslah saat itu puisi diciptakan bertema kawin paksa. Ini diciptakan bertema kawin paksa. Seperti itu materi yang saya tampilkan. Kemudian karena kami di Mapel Bahasa ini bukan hanya ingin menampilkan yang bisa dilihat dalam media yang kami gunakan, yaitu menggunakan audio visual berupa video. Ini
cerpen yang berjudul Persahabatan. Saya sengaja memilih tema yang berbeda tadi dengan tema ini. Di kelas selalu saya begitu, karena untuk menguji seberapa banyak dia mampu mengidentifikasi teori yang saya berikan, kemudian materi yang ada kaitannya dengan ini. Nah, ini simak video ini. Bisa dengar Bapak Ibu? Bluetoothnya hidupin, Bu. Bluetoothnya, Bu. Bu Purnami. Bluetoothnya, Bu Purnami. Bluetoothnya, Bu. Dianggap sampun mendengar dan menonton nih. Nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu yang sebenarnya, cuma saya jelaskan apa persahabatan. Itu berasal dari kata sahabat, dapat konflik perdana, membentuk kata benda. Kata benda adalah sama dengan pelaku orang, satu orang atau lebih yang saling sehidup semati, seia sekata, tidak saling mengkhianati. Itulah makna persahabatan yang sejati. Ya. Kan mulai itu materinya, Bu. Oh, evaluasinya. Sekarang evaluasinya ini dikemas dalam bentuk kuis. Ini akan dipandu oleh Bu Bayan Purnami. Nah, silakan. Tepuk tangan nanti dua segera. Bapak Ibu siap-siap kuis. Agak lambat. Banyak hal harus dibaca. Bapak Ibu sudah selesai menjawab. Dan Pak Dewa, aku udah benar yang tertinggi. Yang betul 7. Luar biasa. Luar biasa. Berarti public speaking saya tidak gagal. Makanya bisa sampai ada betul 7. Saya betul 5. Sebelum Titiang atau kami mengakhiri pertemuan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah memediasi, berikan jalan saya untuk berani tampil. Kemudian Bapak Ibu sudah tekun sekali mengikuti. Saya merasa tersanjung tadi ketika Bapak Ibu penuh konsentrasi mendengar dari apa penjelasan saya. Dan terima kasih sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada Bu Purnami. Bu Purnami ini penyusunnya ya. Dia mohon bimbingan dan masukan tentang tampilan yang dengan Bapak Kepala Sekolah maupun guru yang lain. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kami siap berbenah. Kemudian kalau ada beberapa kritikan juga siap juga untuk berbenah. Dan siap dengan para misalnya